Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Teman-teman semuanya dan hadirin yang hadir di masjid, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini kita bisa kembali melanjutkan mengkaji kitab Tadhkiratus Sami' wal Muta'allim. Bagaimana adab seorang guru dan seorang murid baik di dalam majelis, di dalam kelas maupun di luar saat berinteraksi dengan masyarakat dan sekitarnya. Kita sudah sampai kemarin poin adab bagi seorang muta'allim, seorang pelajar terhadap dirinya sendiri. Ya, adab seorang pelajar terhadap dirinya sendiri. Poin kelima kemarin tentang apa? Apa poin kelima kemarin? Hendaknya membagi waktu. Tentang pembagian waktu. Malam. Ya, tentang pembagian waktu. Jadi memang ada waktu-waktu yang itu efektif untuk menghafal. Ada waktu-waktu yang memang efektif untuk membaca, mengkaji, diskusi. Ada waktu-waktu memang perlu liburan. Gitu ya. Jadi tidak. Nah, itu perlu diatur. Perlu mengatur diri, mengatur waktu dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Apa kemarin yang diingat Ihsan? Kapan waktu terbaik untuk menghafal? Subuh. Waktu subuh. Sebelum Sebelum apa subuh? sahur. Waktu sahur. Wa hifdul ajwadul awqat al-hifdi al-ashar. Waktu terbaik untuk menghafal itu adalah ketika sahur. Jadi bangun sebelum subuh, Di waktu syahwat. jam setengah 4 atau jam 3 kalau mau lebih awal, atau jam 4. Tapi sekarang subuhnya sudah jam 4 lewat 11 gitu ya. Kemudian juga waktu, selain waktu, kondisi. Nah, kapan kondisi terbaik seseorang untuk menghafal? Jadi masih ingat? Kondisi seseorang. Kalau tadi waktu kan, waktu terbaik untuk menghafal waktu sahur. Ada yang juga menyebut waktu malam, ketika suasana hening. Itu lebih mudah masuk ketika seorang menghafal. Kemudian ada kondisi. Wa waqtul ju'i anfa'u min waqtis syaba'. Apa waqtul ju'? Waktu lapar. Waktu lapar itu lebih mudah, ternyata lebih mudah untuk menghafal ketimbang dalam waktu kenyang. Karena kalau sudah kenyang, ada pengennya tidur, pengennya sudah nggak pengen berat-berat lagi kalau sudah kenyang, karena perutnya udah berat. Nah, kepalanya nggak pengen berat lagi. Nah, ini penting ketika seseorang bagaimana mengatur waktu, mengatur kondisi supaya bisa menyerap ilmu dengan baik, belajar dengan baik dan mendapatkan pemahaman yang baik pula. Nah, sekarang kita masuk di poin ke-6, as-sadis. Manqori. Bro. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu min a'dhamil asbabil mu'ainati alal istighali wal fahmi wa adamil milali aklul qadri yashiri minal halali. Qala Syafi'u radhiyallahu anhu masyabi'tu mundu sita asyrata sanatin. Wa sababu dzalika anna kasratal akli jalibatun la kasratis syurubi likasrati syurubi wa kasratuhu jalibatun lin naumi
wal baladati wal kusyurid dahni wa futuri Dhihni. odih ya di wa kusyurid dihni wa futuril hawashi wa kasalil jismi hadza ma'a ma fihi minal karahiyati syar'iyyati Syar'iyyati. wa ta'arudil khataril asqamil badaniyati kama qila fa inna da'a Fa innad da'a aksaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awis syarabi yakfi. walam Cukup. Mu'in ke-6 as-sadis min a'dhamil asbab al-mu'inah 'ala al-ishtighal wal fahmi wa 'adamil milal aklul qadaril yasir minal halal. Apa artinya? Apa? Apa maksudnya poin ke-6 itu? sebab Di antara faktor terbesar yang dapat membantu al-mu'inah, yang dapat membantu alal istighol dalam belajar. Istighol ini artinya kesibukan dalam belajar ya. Wal fahmi, memahami suatu pelajaran. Wa adamil milal, dan juga tidak bosan. Artinya bagaimana cara seseorang itu betah belajar. Makanya kita lihat para ulama itu betah belajar seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau itu 15 jam di dalam perpustakaan, menghabiskan waktu 15 jam dalam sehari dalam perpustakaan. Itu kan membutuhkan konsentrasi, fokus yang luar biasa. Betah duduk berlama-lama, betah membaca lama-lama, betah mengkaji ilmu, memikirkan, seperti itu ya. Nah, caranya adalah, faktor terbesarnya di sini disebutkan aklul qadaril yasir minal halal, memakan sedikit dari yang halal. Nah, jadi faktornya, rahasianya itu ada di makan sedikit. Sedikit makan maksudnya, sedikit makan, dan itu harus dari yang halal. Gitu ya. Ini bersandar atau berpijak pada perkataan Imam Syafi'i, qala Syafi'i radhiyallahu anhu, ma syabi'tu mundu sitta asyrata sanatin. Tidaklah aku merasa kenyang sejak atau selama 16 tahun. Jadi selama 16 tahun Imam Syafi'i tidak pernah merasakan kenyang. Ini usaha Imam Syafi'i untuk bisa belajar, untuk bisa fokus dan bisa betah belajar hadis, belajar fikih, menghafal gitu ya, mengajarkan. Itu rahasianya adalah makan sedikit atau sedikit makan. Nah, wasababu dzalika, apa sebabnya? Kenapa rahasia betah belajar itu dengan sedikit makan? Nah, di sini dijelaskan wasababu dzalika anna kathratal akli, penyebabnya adalah karena kathratal akli, banyak makan, jalibatun, itu mendorong seseorang, likathratis syurbi, banyak minum. Kalau sudah banyak makan mesti pengennya banyak minum. Wa kathratuhu, dan kalau sudah banyak minum, jalibatun linnaumi, akan mendorong seseorang untuk banyak tidur. Sudah banyak makan, banyak minum, kenyang, pengennya tidur. Jadi kalau ular itu sekali makan mangsanya besar, cukup untuk 1 bulan misalkan. Mangsa 1 ekor sapi, sanglar piton, cukup untuk 1 bulan 2 bulan. Udah, itu kerjaannya tidur aja. Ya, nggak gerak-gerak lagi, tunggu biar makannya terurai. Gitu. Wa kathratuhu jalibatul linnaum, kalau sudah kenyang maka seorang akan terdorong untuk banyak tidur. Wal baladah, baladah ini artinya apa? Ada yang tahu? Apa artinya baladah? Hah? Apa artinya baladah? Nanti dicari al baladah.
Apa boleh ada? Kedunguan, kebodohan, kepandiran. Kemalasan. Kalau orang sudah banyak tidur, Malas. nggak belajar, dia akan bodoh, dia akan pandir, dia akan dungu. Wa kusurid dhihni, dan kemudian melemahnya kecerdasan, gitu ya. Melemahnya kecerdasan atau melemahnya pikiran. Dhihnan itu kan kecerdasan atau pikiran seseorang. Kusur itu kekurangan. Jadi kecerdasannya berkurang kalau udah banyak tidur. Jadi lola gitu ya. Nah, jadi lambat mikirnya. Jadi lobet. Wa futuril hawas. Futur berkurang atau menurunnya al hawas, daya indranya, baik penglihatannya, penciumannya, pengerabaannya, gitu ya. Pendengaran itu berkurang karena banyak tidur tadi. Makanya orang kalau baru bangun tidur nggak bisa langsung diajak ngobrol berat-berat gitu ya. Masih harus mengumpulkan nyawa dulu bangun tidur. Dan yang paling penting dalam belajar itu adalah nalar, daya nangkap. Jadi kalau semakin jarang dipakai, otak itu semakin jarang dipakai, jarang terasah, dia akan semakin tumpul. Ya. Wa kasalil jismi, dan yang pasti kalau sudah banyak tidur akan mager. Kasal itu malas, jism itu tubuh, malas gerak tubuhnya, jadi mageran. Nah, ini jadi klaim atau simbol anak-anak Gen Z hari ini. Suka rebahan. Nah, itu tidak bagus itu. Hadza ma'a ma fihi minal karahiyah asy-syar'iyyah, dan ini juga bersamaan dengan dimakruhkannya secara syariat. Jadi dalam syariat itu dimakruhkan banyak-banyak makan. Karena itu akan mengundang malas gerak, kemudian juga lebih nafsu syahwatnya malah tumbuh seperti itu ya ketika seseorang banyak makan, gitu ya. Makanya disebutkan dalam hadis itu setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam sebagaimana mengalirnya darah. Nah, bagaimana supaya menghambat darah itu tidak, setan itu kemudian susah dia mengalir darah manusia? Dengan berpuasa. Karena puasa orang nggak makan, nggak minum, jadi di situ akan menghambat setan untuk menggoda manusia, gitu ya. Makanya tadi para ulama itu bukan berarti sedikit makan itu, dalam artian para ulama terdahulu sering berpuasa ketika dalam kesehariannya di luar bulan Ramadan. Mereka berpuasa Daud, sehari berbuka, sehari puasa. Mereka aja puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, gitu ya. Ada yang sudah pernah Ayyamul Bid? Yang belum pernah Ayyamul Bid? Puasa Ayyamul Bid, tahu Ayyamul Bid? Puasa Ayyamul Bid itu puasa 3 hari berturut-turut di tengah bulan Hijriah. Ya. Puasa 13, 14, 15. Ya, itu ya. Itu puasanya puasa Ayyamul Bid. Ada banyak hikmahnya. Jadi kalau seseorang tidak bisa puasa Daud yang sehari puasa, sehari berbuka, maka dia dianjurkan puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Kalau nggak bisa puasa Senin Kamis, maka puasa Ayyamul Bid. Jadi dalam sebulan ada puasa 3 hari berturut-turut. Lumayan puasa itu, hemat uang jajan. Kalau bagian anak mahasiswa. Nah, itu salah satu hikmahnya. Tapi fokus utamanya adalah ibadah tadi. Seperti itu. Nah, wat ta'arrud. Nah, selain itu, selain juga dimakruhkan secara syariat, banyak makan itu ta'arrudi, menimbulkan li khataril asqam, resiko penyakit al-badaniyah, menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya, kalau nggak pantang makan semuanya dilahap. Ya, itu bisa menimbulkan banyak penyakit. Kama qila, sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, fa inna da'a, karena sesungguhnya ad-da'a, apa ad-da? Da kok obat, sebaliknya. Habbatus sauda dawaun likulli da'in. Habbatus sauda obat bagi segala penyakit. Ada berarti penyakit. Sesungguhnya penyakit itu aktsaru ma tarahu, kebanyakan
terjadi yakunu minat ta'am aw syarab, dikarenakan makanan dan minuman. Makannya nggak dikontrol, sembarang makanan. Hari ini jajanan banyak macam sekali ya. Varian rasa, varian warna gitu ya. Ada banyak sekali. Nah, itu perlu kita jaga makanan. Jaga makanan, jaga minuman. Nggak sembarang makan, nggak sembarang minum. Makanya jangankan yang halal. Dulu Imam Nawawi, sebagaimana pernah saya sebutkan, Imam Nawawi tidak makan kambing selama 2 tahun. Karena apa? Karena ada kambing tetangganya yang hilang. Nah, khawatir kemudian kambing itu diambil sama orang, kemudian disajikan, kemudian dimakan sama Imam Nawawi. Takut makanan itu jatuh dalam keadaan syubhat. Gitu ya. Itu saking para ulama terdahulu menjaga makanan. Atau Imam Syafi'i sendiri dalam sebuah kisahnya suatu ketika Imam Syafi'i masih balita, ditinggal sebentar pergi oleh ibunya, kemudian Imam Syafi'i dititipkan ke tetangga. Ketika dititipkan ke tetangga, Imam Syafi'i nangis kencang, kemudian disusui lah sama tetangganya. Ketika pulang ibunya tahu Imam Syafi'i disusui sama tetangganya, dibalik kepala ke bawah, kaki ke atas sama ibunya, sampai dikeluarkan semua susu yang diminum tadi, dimuntahkan lagi. Karena ibunya ini khawatir tetangga tadi, dia tidak menjamin tetangga itu makan makanan dari yang halal, sehingga susu itu juga susu yang berasal dari makanan yang halal seperti itu. Jadi betul-betul dipastikan sampai sedetail itu. Karena memang pengaruh sekali makanan itu. Yang kita makan, dia akan menjadi disarikan jadi sari makanan, kemudian dialirkan darah ke seluruh tubuh kita, ke otak kita. Kalau makanannya haram, ya haram semua. Kalau yang halal, dia akan menjadi baik seperti itu ya. Ini penting. Makanya ini masuk dalam poin adab seorang pelajar terhadap dirinya sendiri, yaitu memperhatikan makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, tidak sembarang minum, tidak sembarang makan. Yang halal, ini yang halal saja disuruh makan sedikit, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram. Ini harus hati-hati. Walam yura, lanjutkan dulu, setengah. Walam yura ahadun minal awliya'i wal a'immatil ulama'i yasifu syakiran au yusafu bikasratil akli wala humida bihi. Wa innama tuhmadu kasratul akli minad dawabi allati la ta'kilu bal hiya mursyadun lil amali. Mursadatun lil amali. Ya. Wa dhihnus Walam yura ahadun, dan tidak pernah diketahui salah seorang pun daripada aulia atau para imam, para ulama yang menyifati dirinya atau disifati dengan orang yang bersyukur karena banyak makan. Ya, jadi ada anggapan bahwasanya banyak makan itu kan bentuk dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah diberi rezeki yang halal, maka salah satu cara bersyukurnya adalah dengan memakan sebanyak-banyaknya rezeki yang halal. Gitu ya. Nah, makanya para ulama di sini dijelaskan hal tersebut tidak demikian. Justru wala humida bihi, dan itu bukanlah sebuah perilaku yang bisa dipuji, yaitu banyak makan tadi. Karena sebenarnya wa innama tuhmadu kathratul akli, karena sebenarnya yang dipuji karena banyak makan itu hanyalah minad dawabi, dari binatang tunggangan, ya, allati la ta'kilu, yang mana dia tidak berakal, bal hiya mursadatun lil amal, bahkan dia hanya ditujukan untuk bekerja saja. Jadi kalau hidup orang hanya bekerja saja, banyak makan, kerja makan saja, maka dia tidak lebih seperti binatang tunggangan. Dia bekerja seperti kuda itu yang kita lihat ya, kuda yang jadikan delman atau di pasar-pasar itu, dia bekerja sampai ngos-ngosan itu kita lihat ya.
Dia bekerja kemudian dikasih makan. Jadi gitu aja hidupnya, kerja kasih makan, kerja dikasih makan. Gitu ya. Nah, ini makanya ini bukan sebuah perilaku terpuji. Ya, disebutkan oleh para ulama. Apalagi kita lihat konten-konten yang mukbang, yang makan besar itu ya. Nasi padang satu aja kita makan itu udah kenyang. Bisa dari siang untuk malam. Ini makan nasi padang 10 bungkus sendiri makan. Itu sebuah perilaku yang tidak bagus. Itu bisa mengundang penyakit. Makanya mereka orang-orang yang mukbang itu kan perlu dokter khusus. Karena kalau enggak bisa mengundang banyak penyakit. Gitu. Nah, kemudian istamir. Wadzihnu sahihu asyrafu min tabdidihi wa ta'tilihi bil qadaril hakiri min ta'amin yau yawalu yaulu yaulu amruhu ila ma qad ulima walau lam yakun min afati kasrati ta'ami wasyarabi ilal hajatu ila kasrati dukhulil khalail lakana yan bagi lil akilil labibi an yasuna nafsahu anhu wa man romal falaha fil ilmi wa tahsilal bugiyati minhu ma'a kasratil akli wasyurubi wan naumi faqad romal mustahilan fil adati. Wadzihnu tadi apa artinya? Apa artinya dzihnu tadi? Zihni itu bukan, yang kelemahan itu kusurnya, kusur dzihni, kecerdasan atau pikiran atau daya nalar seseorang itu yang benar, as-sahih, yang benar, asyrafu itu terlalu mulia, min tabdidihi dengan membiarkannya, wa ta'tilihi atau mentelantarkannya, bil qadaril haqir minat ta'am dengan mengonsumsi banyak makanan. Ya ulu amruhu yang dapat mendorong banyak makan itu ila ma qad ulima, sebagaimana yang sudah kita ketahui, banyak makan itu bisa mengundang banyak penyakit, bisa menghilangkan konsentrasi, bisa tidak membuat betah belajar lama, duduk lama seperti itu ya, atau konsentrasi yang lama gitu. Walau lam yakun min afatin, kalaulah sekiranya tidak ada keburukan, min afatin. Afatin ini bisa berarti musibah, keburukan. Kalaulah sekiranya tidak ada keburukan dari kathrati ta'am, dari banyaknya makan dan minum, wasyarab, illal hajah ila kathrati dukhulil khala, kecuali dengan banyaknya dukhulil khala. Apa dukhulil khala? Dukhul masuk, khala apa khala? Karena Nabi SAW idza dakhala al-khala yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa khala? Keluar. Toilet, kamar mandi gitu ya. Nabi setiap kali memasuk khala atau kamar mandi atau toilet, beliau berdoa dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab ini, kalaulah sekiranya banyaknya makan itu tidak ada keburukan selain hanya akan mendorong seseorang banyak ke kamar mandi. Jadi kalau udah banyak makan mesti banyak kamar mandi ya. Kalau banyak minum pasti banyak buang air kecil. Kalau banyak makan mesti banyak BAB-nya. Nah, lakana yang bagi lil aqil, maka sudah sepantasnya bagi orang yang berakal, al-labib yang cerdas, ayyasuna nafsahu anhu, untuk menjaga dirinya dari kebiasaan tersebut atau perilaku tersebut. Jadi dengan banyaknya makan mesti banyak BAB. Maka bagi orang yang berakal, dia akan menghindari buang-buang waktu untuk seperti itu ya. Ini makan
kerja kamar mandi, makan kerja kamar mandi. Itu saya kerjanya. Kamar mandi nggak cukup 1 menit 2 menit, mesti akan lama, gitu ya. Nah, terbuang waktunya di situ. Maka bagi seorang yang berakal itu cukup menjadi warning untuk dia, untuk menjadi warning supaya tidak banyak makan, mengatur pola makannya, mengatur minumnya, seperti itu ya. Nah, kemudian dilanjutkan, waman romal falah fil ilmi, barang siapa roma, roma artinya apa? Artinya roma, bukan kue Roma. Roma, apa Roma? Roma. Kalau Roma beda. Kalau ini yang panjang ro-nya bukan ma-nya. Kalau yang panjang ma-nya Roma yarmi itu artinya melempar, menembak. Tapi kalau Roma apa artinya? Hah? Nah, barang siapa yang menginginkan atau menghendaki fil ilmi, mendapatkan ilmu, wa tahsilal buqyah, dan berhasil mendapatkan atau sukses dalam menuntut ilmu, buqyah itu dapat bekal, berarti buqyah itu dari ilmu, artinya dia menuntut ilmu itu dapat manfaat, dapat hasilnya. Tetapi ma'a kasratil akli, akan tetapi dengan kehendak yang demikian atau keinginan demikian dibarengi dengan banyaknya makan, wasyurbi, banyaknya minum, wan naumi, banyak tidur, faqad roma mustahilan fil adah, maka sungguh dia telah mengharapkan sesuatu yang mustahil secara akal atau secara kebiasaan, gitu ya. Makanya dalam Al-Quran sendiri, jangankan di dunia ini kan bicaranya tentang dunia gitu. Untuk mendapatkan surga saja disebutkan dalam Quran surat Adz-Dzariyat itu ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang yang mendapatkan surga kelak itu adalah mereka yang dulu di dunia sedikit tidurnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya. Atau tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kalau dalam Quran surat As-Sajdah disebutkan orang-orang yang mendapatkan surga itu adalah orang yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Ini bahasa kiasan, artinya dia itu tidak sedikit tidurnya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Artinya sebelum subuh sudah bangun. Ini adalah ciri-ciri penduduk surga. Nah, bagaimana perilaku mereka? Mereka sedikit tidur. Nah, jadi memang orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang disiplin sebenarnya. Orang yang disiplin, orang yang betul-betul memperhatikan waktu, ya, dan tidak menyia-nyiakannya. Istamir. Dua paragraf lagi. Wal aula an yakuna ma ya'khudu minat ta'ami ma warada fil hadisi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma mala abnu adama wi'an syarran min batnin bihasbi ibni adama luqaimatin yukimna sulbuhu fa in kana sulbahu fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Rawahu Tirmidzi. Terus Fa in jada ala dzalika faziyadatu israfun harijun anis sunnati wa qad qala Allahu ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu. Qala ba'dul ulama'i jama'allahu bihadihil kalimatit at-tibba kullahu. wal aula, idealnya ayyakuna ma ya'khudhu minat ta'am, agar supaya dia memakan makanan atau mengatur pola makannya sebagaimana warada fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu Adam, tidaklah salah seorang anak Adam memenuhi wi'aan, sebuah wadah, syarron, yang lebih buruk, min batnin, dari perutnya sendiri.
Bihasbi bani Adam, cukup sebenarnya bagi seorang anak Adam, luqaimatin, beberapa suapan, yuqimna sulbahu, yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jadi memakan makanan di sini secara tidak langsung menyebutkan setidaknya kita makan, kita minum itu meniat supaya bisa kuat ibadah. Gitu ya. Jadi secara tidak langsung hadis ini menjelaskan kepada kita makan itu niatnya selain memakan dengan yang halal, kita makan supaya bisa tegak berdiri sholat, bisa bangun dari ruku, bisa bangun dari sujud, bisa bangun dari duduk di antara dua sujud. Jadi makanan kita memang betul-betul berpahala dan betul-betul mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi enggak sekedar makan. Fa in kana la mahala, kalau sekiranya dia ingin lebih, fa thuluthun li ta'amihi, maka perlu dibagi sepertiganya untuk makanan, wa thuluthun li syarabihi, sepertiganya untuk minum, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiganya untuk udara. Jadi perlu udara juga di dalam perut itu. Makanya kalau sudah kenyang sekali, itu sudah malas gerak, sudah penuh sesak, itu sudah sakit juga nanti perutnya gitu ya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Fa in zada ala dzalika, kalau dia melebihi pembagian tadi, melebihi pembagian sepertiga tadi, mungkin minumnya atau makannya nisfuhu, atau setengah dari bagian perutnya, itu berarti sudah melebihi. Berarti dia sudah mengambil jatah minum dan jatah udara yang harusnya ada di dalam, atau nafas bagian yang harus ada di dalam perut. Fa in zada ala dzalika, kalau dia melebihi bagian itu, fa ziyadatu israfun, maka melebihi itu adalah israf. Israf itu apa? Berlebih-lebihan. Kharijun anis sunnah, yang keluar daripada sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah ayat dari Al-Qur'an, wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makanlah kalian, minumlah kalian, wa la tusrifu, dan jangan sekali-kali berlebihan. Ya. Qala ba'dul ulama, nah berdasarkan ayat itu sebagian para ulama mengatakan jama'allahu bihadhil kalimat, dengan kalimat ini, yaitu ayat tadi kulu washrabu wa la tusrifu, dengan kalimat ini kata para ulama Allah telah mengumpulkan at-tibba kuluhu. At-tib itu apa? At-tib itu kesehatan, ilmu kesehatan seluruhnya. Jadi kesehatan itu ada pada menjaga makanan dan minuman. Intinya dijelaskan para ulama. Jadi ayat ini menjelaskan tentang secara tidak langsung ada makna tersirat, yaitu tentang menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan, memilah-milih makanan dan minuman. Kalau orang kafir mungkin tidak ada perspektif halal haram, tapi kalau orang muslim ada perspektif halal haram. Ada makanan syubhat, ada makanan yang betul-betul halal. Nah, ini harus menjadi perhatian, karena seorang muslim tidak hanya sekedar makan untuk menghilangkan rasa lapar, tapi di sana ada mencari pahala, ada mencari keberkahan, dan ada mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, tidaklah seorang muslim menyuapkan satu makanan atau minum satu minuman kemudian dia bertahmid mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, maka Allah melihatnya sebagai hamba yang diridhoi, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sedikit untuk malam hari ini. Semoga tidak puas ya, supaya nanti dikaji lagi, dicari lagi arti-artinya, dan supaya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.